teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Koda. Kali ini aku akan memberikan panduan video pelaporan SPT tahunan PPH Badan menggunakan aplikasi Cortex. Pertama, Cortex hanya dapat diakses pihak berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk. Sebelum melaporkan SPT, silakan pastikan role yang dipilih sudah sesuai. Selanjutnya, silakan login pada website Cortex dengan menginput NPWP 16 digit pengurus, kuasa, atau pihak yang ditunjuk, menginput kata sandi, dan kode captcha yang muncul. Kemudian, klik tombol login. Selanjutnya, karena login Cortex dilakukan dengan NPWP orang pribadi, maka untuk mengakses Cortex Badan, silakan melakukan impersonate dengan mengklik username yang ada di bagian atas, kemudian pilih NPWP Badan yang akan dibuat SPT-nya. Impersonate NPWP Badan berhasil dilakukan, akun yang sedang melakukan impersonate ditandai dengan kalimat "You are currently impersonating user" pada bagian atas. Untuk mengakses menu SPT, silakan pilih menu Text Return, kemudian pilih submenu Text Return. Berikut adalah tampilan menu Text Return. Untuk membuat SPT, silakan klik tombol Create Text Return. Untuk membuat SPT tahunan badan, silakan pilih pilihan sesuai dengan tampilan di layar, serta sesuaikan dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT yang akan disampaikan. Selanjutnya, SPT berhasil dibuat dan akan muncul pada menu Text Return Not Submitted. Silakan pilih tombol View untuk mengisi SPT. Berikut adalah tampilan SPT yang berhasil dibuat. Secara otomatis, SPT akan terbentuk formulir induk, lampiran 2, dan lampiran 11B. Pada Cortex, pengisian SPT dimulai dari formulir induk, lampiran-lampiran lain akan muncul sesuai dengan pilihan yang diisikan di formulir induk. Selanjutnya, silakan mengisi bagian B dengan jenis klasifikasi usaha laporan keuangan dan lengkapi dengan informasi detail akuntan publik. Apabila laporan keuangan diaudit, selanjutnya silakan mengisikan bagian C apabila terdapat penghasilan yang masuk dalam skema wajib pajak peredaran bruto tertentu, penghasilan final, atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Apabila tidak ada, maka silakan mengisi bagian C seperti tampilan di layar. Kemudian, karena wajib pajak memilih sektor general atau umum di induk SPT, maka silakan berpindah ke dalam lampiran 1A untuk mengisi detail laporan keuangan. Silakan mengisi laporan laba rugi pada bagian A dengan memilih tombol edit pada komponen laporan laba rugi yang akan disesuaikan. Selanjutnya, silakan mengisi komponen laba rugi yang meliputi seluruh variabel pada komponen tersebut, termasuk koreksi fiskal. Jika sudah sesuai dan lengkap, silakan klik tombol Save. Komponen laba rugi yang telah disimpan akan muncul pada bagian A. Jika laporan laba rugi sudah terisi, maka silakan scroll ke bawah untuk mengisi Statement of Financial Position atau neraca keuangan pada bagian B. Kemudian, kita berpindah ke lampiran 8 untuk mengisikan jumlah peredaran bruto pada poin 1. Pengisian lampiran 8 ini dilakukan untuk mengetahui berapa penghasilan kena pajak dan jumlah PPh terutang yang mendapatkan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Kemudian, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian D. Apabila menggunakan fasilitas pasal 31E, maka silakan pilih pilihan poin 11 dengan pilihan nomor 3 seperti tampilan di layar. Selanjutnya, kita melengkapi induk bagian E. Silakan pilih Yes pada poin 13 apabila terdapat bukti potong yang dapat menjadi kredit pajak. Silakan berpindah ke lampiran 3 untuk menginput detail bukti potong tersebut. Pada Cortex, bukti potong ini akan muncul secara otomatis apabila telah diterbitkan oleh lawan transaksi. Silakan menambahkan atau menyesuaikan detail bukti potong luar negeri pada bagian A dan bukti potong dalam negeri pada bagian B. Kemudian,
kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian F. Jumlah PPh terutang yang masih harus dibayarkan akan muncul pada poin 17C. Selanjutnya, silakan melengkapi bagian G dan H dengan memilih pilihan sesuai dengan pertanyaan yang tampil. Kemudian, pada bagian I, silakan melampirkan lampiran SPT yang dibutuhkan karena pada simulasi ini wajib pajak menggunakan tarif umum PPh, maka lampiran berupa laporan keuangan wajib dilampirkan. Silakan mengklik tombol Choose untuk memilih file yang akan dilampirkan, kemudian klik tombol Upload untuk mengunggah lampiran tersebut. Sebelum mengirimkan SPT, kita berpindah ke lampiran 2 untuk mengisikan daftar pengurus penanam modal, penyerta modal, serta utang dan atau piutang pada afiliasi. Silakan melengkapi isian dengan mengedit daftar yang sudah tersedia atau dengan menambahkan daftar dengan mengklik tombol Add. Kemudian, silakan melengkapi bagian J untuk mencentang kalimat persetujuan dan mengisi jabatan penandatangan SPT, nama, dan NPWP penandatangan SPT akan terisi otomatis sesuai dengan user yang login. Klik tombol Pay and Submit untuk menyampaikan SPT. Apabila terdapat saldo deposit, maka akan muncul pilihan apakah deposit tersebut akan digunakan atau tidak. Apabila status SPT kurang bayar, maka akan muncul pilihan apakah SPT akan dibayar menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Berikutnya, silakan memilih dan mengisikan penandatangan elektronik, kemudian klik tombol Save dan klik tombol Confirmation. Selamat, SPT berhasil disampaikan. SPT yang telah disampaikan akan muncul di menu Tax Return Submitted. Kawan pajak dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik dan cetakan SPT yang telah disampaikan tersebut. Terima kasih.